Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Dinasari dengan NIM 2020-1011-0311-454 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum jaminan. Jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebenaran tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Dengan kata lain, jaminan berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya wan prestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir. Sumber hukum jaminan tertulis umumnya terdapat dalam kaidah-kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tertulis seperti buku 2 KUH Perdata atau BW, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan. Yang pertama, asas publik, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran tersebut agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Yang kedua, asas spesialis, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau asas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Yang ketiga, asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Yang keempat, asas imbesit stelling, yaitu barang jaminan atau gadai harus berada pada penerima gadai. Yang kelima, asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hak ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain berdasarkan hak pakai. Hukum jaminan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, jaminan umum, yaitu jaminan yang ditentukan oleh undang-undang yang terdapat pada pasal 1132 KUH Perdata. Yang kedua, jaminan khusus, yaitu jaminan yang timbul karena perjanjian yang terdapat dalam pasal 1131 KUH Perdata. Jaminan khusus ini terdiri dari jaminan perorangan, yaitu jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dengan kata lain, jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang atau debitur. Sebagaimana halnya perjanjian-perjanjian lainnya, maka perjanjian perorangan ini juga bersifat aksesorir, dalam arti bahwa perjanjian penanggungan itu baru timbul setelah dilahirkannya perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang. Dalam jaminan perorangan ini tidak ada hal privilege atau hal yang diistimewakan terhadap kreditur lainnya, sehingga jaminan tersebut hampir tidak berarti bagi bank sebagai kreditur. Karena pihak kreditur pastinya menginginkan jaminan yang lebih kuat dan bersifat khusus, sehingga apabila debitur tidak memenuhi hutangnya, maka pihak kreditur dapat dengan mudahnya menyita dan melelang barang jaminan tersebut. Adapun unsur jaminan perorangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu. Yang kedua, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Dan yang ketiga, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Yang termasuk jaminan perorangan antara lain jaminan perjanjian penanggungan, yaitu perjanjian penanggungan ini diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal 1820 KUH Perdata,
Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Yang kedua, perjanjian garansi. Pasal 1316 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian garansi, di mana pemberi garansi menjamin bahwa seorang pihak ketiga akan berbuat sesuatu yang biasanya berupa tindakan menurut suatu perjanjian tertentu. Seorang pemberi garansi mengikatkan diri untuk memberi ganti rugi jika pihak ketiga yang menjamin tidak melakukan perbuatan yang digaransinya. Yang ketiga, perjanjian tanggung-menanggung. Menurut pasal 1278 KUH Perdata, dalam perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng salah satu pihak atau masing-masing pihak lebih dari satu orang. Dalam perikatan ini dikenal sebagai satu untuk seluruhnya atau seluruhnya untuk satu. Jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang atau kreditur terhadap debiturnya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si debitur. Jaminan kebendaan disebut pula dengan jaminan material. Adapun unsur-unsur yang tercantum pada jaminan material yaitu yang pertama, hak mutlak atas suatu benda. Yang kedua, cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu. Yang ketiga, dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang keempat, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan pada pihak lainnya. Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi yang pertama, gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain. Dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksana putusan atas tuntutan mengenai pemilik atau penguasa dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu digadaikan dan yang harus didahulukan. Syarat sah gadai adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu pendekatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Berakhir dan hapusnya akad gadai ditentukan dalam pasal 1152 KUH Perdata surat bukti kredit. Di dalam pasal 1152 ditentukan dua cara hapusnya hak gadai. Yang pertama, barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai. Misalnya, utang pemberi gadai telah dibayar lunas, maka gadai otomatis hapus. Yang kedua, hilangnya barang gadai atau terlepasnya barang gadai dari kekuasaan pemegang gadai. Begitu juga dalam surat bukti kredit telah diatur tentang berakhirnya gadai. Yang pertama, hapusnya perjanjian pokok yang dijamin sebagai gadai. Yang kedua, terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai. Yang ketiga, musnahnya barang gadai. Yang keempat, dilepaskannya benda gadai secara sukarela. Dan yang kelima, percampuran atau penerima gadai menjadi pemilik benda gadai. Selanjutnya adalah hipotek. Pengertian hipotek ditentukan dalam pasal 1162 KUH Perdata. Hipotek adalah hak kebendaan atas barang tak bergerak milik debitur yang dipakai sebagai jaminan. Peralihan hipotek terdapat pada pasal 1172 KUH Perdata. Peralihan hanya dapat dilakukan dengan akta notaris. Peralihan piutang yang dijamin dengan hipotek tersebut harus diberitahukan pada pegawai pendaftaran dan balik nama kapal untuk dilakukan pencatatan. Hapusnya hipotek diatur dalam pasal 12/9 KUH Perdata. Yang pertama, hapusnya perikatan hipotek. Yang kedua, pelepasan hipotek oleh kreditur. Dan yang ketiga, penetapan tingkat oleh hakim. Selanjutnya adalah jaminan fidusia.
Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Fidusia ialah jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan, yang merupakan suatu bentuk jaminan atas benda bergerak di samping gadai dan resi gudang, yang lahir dari jurisprudensi. Pengaturan mengenai dasar hukum fidusia diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dengan penjelasan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Pembebanan jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat yang pertama identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, yang kedua data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yang ketiga uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang keempat nilai penjaminan, dan yang kelima nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa utang yang telah ada, utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, dan utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Sekian penjelasan saya pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.